Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsyadatus Sari, NIM 2111147 dari kelas PAI 3E. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan agama, pendidikan akidah, pendidikan akhlak dan moral, pendidikan ibadah. Baik, yang pertama itu ada pendidikan akidah. Pendidikan yaitu suatu proses di mana kemampuan seseorang dapat dipenuhi oleh kebiasaan-kebiasaan yang berupa kebiasaan baik maupun kebiasaan yang disusun atau diusahakan secara artistik, yang digunakan atau dilakukan oleh beberapa orang untuk menolong orang lain atau dirinya sendiri guna mencapai tujuan akhir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, cara mendidik. Akidah ialah sesuatu yang diyakini dan dipegang teguh, sukar sekali untuk diubah. Ia beriman berdasarkan dalil-dalil yang sesuai dengan kenyataan, seperti beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat Allah, adanya kadar baik dan buruk, dan adanya hari akhir. Dari dua pengertian antara akidah dan pendidikan yang saya jelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan akidah adalah suatu proses usaha yang berupa pengajaran, bimbingan, pengarahan, pembinaan kepada manusia agar nantinya dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan akidah Islam yang telah diyakini secara menyeluruh, mengembangkan dan menetapkan kemampuannya dalam mengenal Allah, serta menjadikan akidah Islam itu sebagai suatu pandangan hidupnya dalam berbagai kehidupan, baik pribadi, keluarga, maupun kehidupan masyarakat, demi keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat, dengan dilandasi oleh keyakinan kepada Allah semata. Pendidikan akidah merupakan pokok ajaran Islam. Seandainya diumpamakan sebuah pohon, maka akidah adalah akarnya, dan pohon tanpa akar pasti akan tumbang. Akidah dalam Islam meliputi keyakinan dalam hati tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang wajib disembah, ucapan dengan lisan dalam bentuk dua kalimat syahadat, dan perbuatan dengan amal soleh. Dan yang kedua, pendidikan akhlak dan moral. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah suatu sikap yang mengakar dalam jiwa yang darinya lahir berbagai perbuatan mendorong dan membimbing peserta didik atau sifat-sifat manusia terdidik. Apa terdidik sifat itu yang baik, maka dinamakan akhlak yang baik. Jika sifat itu buruk, maka dinamakan akhlak yang buruk. Pendidikan akhlak menurut Imam Al-Ghazali adalah usaha yang dilakukan seorang pendidik untuk membentuk kepribadian yang baik pada seorang anak didik, baik dari segi jasmani maupun rohani, zahir dan batin, sehingga terbentuk manusia yang taat kepada Allah. Salah satu tujuan risalah Islam ialah menyempurnakan kemuliaan akhlak. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, "Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak." Maka sudah menjadi kewajiban bagi pendidik untuk menanamkan akhlak kepada anak-anak sejak kecil dengan membiasakannya menghormati orang tua, guru, teman, dan memberi contoh dengan ungkapan-ungkapan yang baik. Ruang lingkup pendidikan akhlak. Yang pertama, akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akhlak terhadap diri sendiri. Yang ketiga, akhlak terhadap sesama manusia. Dan yang keempat, akhlak terhadap lingkungan. Tujuan pendidikan akhlak. Tujuan pendidikan akhlak terbagi menjadi dua, yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama yaitu tujuan umum. Menurut Burnawi Umari, bahwa tujuan pendidikan akhlak secara umum yaitu yang pertama, supaya dapat terbiasa melakukan yang baik, indah, mulia, terpuji, serta menghindari yang buruk, jelek, hina, dan tercela. Dan yang kedua, supaya perhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan dengan sesama makhluk selalu terpelihara dengan baik dan harmonis. Dan yang kedua yaitu tujuan khusus. Yang pertama, menumbuhkan pembentukan kebiasaan berakhlak mulia dan beradat kebiasaan yang baik. Yang kedua, memantapkan rasa keagamaan pada siswa, membiasakan diri berpegang pada akhlak mulia dan membenci akhlak yang rendah. Membiasakan siswa bersikap rela, optimis, percaya diri, emosi, tahan menderita, dan sabar. Dan yang keempat, membimbing siswa ke arah yang sehat dan dapat membantu mereka berinteraksi sosial yang baik, mencintai kebaikan untuk orang lain, suka menolong, sayang kepada yang lemah, dan menghargai orang lain. Yang kelima, membiasakan siswa bersopan santun dalam berbicara dan bergaul baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dan yang terakhir, selalu tekun beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah dan bermuamalah yang baik. Baik, yang selanjutnya pendidikan ibadah. Pendidikan ibadah yaitu suatu proses membimbing dan mengarahkan potensi manusia dalam meningkatkan keimanan dan mengarahkan potensi manusia dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah juga dipandang sebagai salah satu sendi ajaran Islam yang harus ditegakkan. Setelah anak-anak mengetahui dan meyakini rukun iman, mereka juga harus diajarkan dan dibiasakan melaksanakan semua kewajibannya. Karena akidah Islam itu bukan hanya sekedar diyakini dan diucapkan dengan lisan, tetapi juga harus diwujudkan dalam perbuatan. Materi ibadah yang ditanamkan pada anak didik masih pada tahap dasar, yaitu tentang fikih ibadah, yang menyangkut pengenalan dan pemahaman tentang cara pelaksanaan rukun Islam yang baik dan benar, seperti tata cara taharah, sholat, puasa, zakat, dan ibadah haji. Dan fikih muamalah yang menyangkut pengenalan dan pemahaman mengenai ketentuan tentang makan dan minum yang halal dan yang haram, khitan, kurban, serta tata cara pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.